Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam pendidikan. Saya, Devani Indah Miranti, NIM 075, akan menjelaskan materi mengenai pengertian keluarga, sekolah, dan lingkungan. Yang pertama, pengertian keluarga. Keluarga merupakan wahana awal pembentukan moral, serta penempatan karakter manusia. Dalam berbagai literatur, para ahli memberikan berbagai sudut pandang tentang pengertian pendidikan keluarga. Mansur mendefinisikan pendidikan keluarga adalah proses pemberian nilai-nilai positif bagi tumbuh kembangnya anak sebagai fondasi pendidikan selanjutnya. 2. Pengertian sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk para peserta didik untuk belajar di bawah pengawasan guru. Sekolah juga merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. 3. Pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan sebuah tempat di mana terdapat komponen abiotik dan biotik, serta bisa memberikan banyak manfaat atau kebaikan untuk manusia maupun makhluk hidup lainnya. Akan tetapi juga bisa memberikan malapetaka atau sesuatu yang buruk untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, tergantung dari aktivitas apa yang dilakukan oleh manusia di lingkungan tersebut, dan bagaimana manusia tersebut bisa menjaga dan mengelola lingkungan yang sudah ada. Perkenalkan, nama saya Tria Ayu Saputri, NIM 430101965. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran keluarga dalam pendidikan anak. Untuk anak, keluarga bukan hanya sekedar saudara atau orang yang memiliki satu darah sama dan memiliki DNA yang sama. Namun, keluarga merupakan satu-satunya tempat untuk anak-anak berlindung dan mempertahankan diri dari hal yang membahayakan. Anak bisa berpikir baik dan buruk tergantung dari didikan atau binaan keluarga yang notabene merupakan lingkungan terkecil, terdekat, dan juga orang-orang yang paling didengar oleh anak-anak. Berikut 9 peran keluarga dalam pendidikan anak. Yang pertama yaitu peran keluarga sebagai guru. Peran pertama keluarga tentu menjadi guru bagi sang anak, di mana anak ketika pertama kali membuka mata, maka keluargalah yang membantu menjelaskan apa yang anak lihat, hingga mereka beranjak menjadi anak-anak yang sudah mengerti akan hidup dan kehidupan di dunia. Namun, peranan keluarga tidak berhenti juga. Setiap anggota pasti bisa dan mungkin menjadi guru dari anggota keluarga lainnya. Yang kedua yaitu peran keluarga sebagai teman. Siapa yang mengatakan bahwa pendidikan yang kaku dan aneh bisa menjamin anak tersebut memiliki pendidikan yang baik dan pribadi yang juga baik? Orang tua bisa berperan menjadi teman ketika berbicara mengenai pendidikan anak. Pihak keluarga lainnya pun bisa saja membiasakan diri untuk menjadi teman anak-anak dalam belajar. Misalnya, seringkali anak merasa takut dan malas jika belajar diawasi dengan keluarga, terutama mereka yang sudah bersekolah dan sudah tahu akan suasana sekolah serta teman. Yang ketiga yaitu peran keluarga sebagai hakim. Selain menjadi teman atau guru, keluarga juga bisa menjadi seorang hakim bagi anak tersebut. Hakim di sini dimaksudkan bahwa mereka harus bisa membantu menentukan hal yang anak-anak tidak mengerti atau tidak ketahui, terutama demi kebaikan anak tersebut dan orang banyak. Selain itu, ada juga hal yang paling fatal jika peranan ini tidak dilaksanakan, di mana anak mungkin tidak tahu dengan jelas mana hal yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh keluarga. Terkadang menjadi hakim merupakan hal utama yang dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Yang keempat yaitu peran keluarga sebagai pengawas. Sebagai keluarga, mengawasi merupakan fungsi utama dari keluarga untuk anak, di mana pengawasan merupakan hal utama yang harus dilakukan bahkan sampai anak sudah menjadi dewasa, bahkan hingga anak sudah melepas diri atau mandiri. Namun sayangnya beberapa pihak keluarga terkadang terlalu berlebihan dalam mengawasi anaknya
sehingga mereka tidak bisa berkembang dengan baik. Bahkan anak cenderung tertutup dan tidak senang bersosialisasi dan belajar akan hal baru. Yang kelima yaitu peran keluarga sebagai pengontrol dan pengatur waktu belajar anak. Mengontrol dan mengatur anak-anak mungkin menjadi hal buruk bagi sebagian orang, namun kontrol diharuskan dalam pendidikan anak. Memang hal tersebut adalah peranan keluarga yang dilakukan sejak awal. Sejak dini anak-anak harus diatur dan didisiplinkan untuk bisa mengatur waktu dengan baik sehingga besar nanti mereka akan terbiasa dengan hal yang teratur. Nah, mengatur anak merupakan salah satu peran keluarga dalam pendidikan yang bisa diterapkan pada anak. Yang keenam yaitu peran keluarga merangkul anak. Kasih sayang merupakan salah satu hal yang bisa diajarkan pada anak oleh pihak keluarga, terutama keluarga inti seperti ayah, ibu, dan kakak atau adik. Merangkul anak menjadi peranan besar yang dibutuhkan anak dari keluarga. Mereka yang tidak tahu dunia luar pasti membutuhkan rangkulan keluarga. Yang ketujuh yaitu peran keluarga sebagai pembimbing anak. Membimbing anak sangatlah penting. Kepribadian dan jalan pikir setiap anak berbeda. Mungkin ada beberapa anak yang masih bisa bertahan di keadaan yang sangat tidak baik. Namun ada juga anak yang terpengaruh jika tidak dibimbing ke arah yang lebih baik. Membimbing anak merupakan hal utama yang harus dilakukan setiap orang tua atau keluarga. Membimbing anak memang gampang-gampang mudah, di mana anak-anak merupakan tahapan dari perkembangan manusia dan belum tahu apapun sehingga mereka harus diberikan bimbingan dan juga arahan agar tidak mengenal hal yang salah. Peran yang kedelapan yaitu peran mengenai keluarga membantu pendidikan anak. Pendidikan merupakan gerbang utama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meskipun ada faktor lain yang mempengaruhi, banyak juga yang menganggap bahwa pendidikan merupakan poin utama untuk bisa menggapai kehidupan yang lebih baik selanjutnya. Begitupun pilihan pendidikan pada masing-masing anak. Membantu rencana pendidikan anak merupakan poin selanjutnya peran keluarga untuk mendidik anak. Davis melakukan penelaahan atas penelitian tentang keterlibatan keluarga mengungkapkan 3 tema penting, yaitu yang pertama, membantu memastikan bahwa semua anak memiliki sarana yang mereka butuhkan untuk sukses. Yang kedua, yaitu mendorong perkembangan anak secara keseluruhan, termasuk dimensi sosial, fisik, akademik, serta pertumbuhan dan perkembangan emosional. Yang ketiga, yaitu mendorong tanggung jawab bersama anak. Yang kesembilan yaitu peran keluarga menyiapkan ruang dan waktu untuk pendidikan anak. Untuk sukses membina dan mendidik anak dalam keluarga, individu harus memiliki keterampilan yaitu yang pertama, keluarga harus membina secara harmoni. Walaupun keadaan pas-pasan tentu akan tetap merasakan kebahagiaan jika harmonis. Namun kenyataannya tidak semua keluarga dapat harmonis. Artinya tidak semua keluarga dapat hidup bahagia. Yang kedua, mengikuti perubahan zaman. Setiap perubahan zaman pasti akan memiliki tantangan dan permasalahan yang berbeda-beda. Arus perubahan zaman dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk keluarga secara sosial. Dengan adanya perubahan zaman, keluarga berperan utama dalam hal pendidikan dasar untuk generasi sebagai tiang atau penerus negara selanjutnya. Seiring dengan kemajuan zaman, permasalahan dalam keluarga akan semakin rumit sehingga dibutuhkan pengendalian diri termasuk sikap keluarga dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga. Yang ketiga yaitu selalu berprasangka baik. Ketika kita sudah terbiasa berprasangka baik, maka kita akan terlatih untuk berpikir positif dan menjaga kebersihan diri. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Peran lingkungan dalam pendidikan. Lingkungan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai estetika dan etika untuk membentukkan karakter. Dari perspektif Islam menurut Syihab, situasi kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat berkaitan dengan pengubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. 1. Norma-norma sosial budaya, di mana norma tersebut akan berpengaruh dalam pembentukan kepribadian
warganya dalam bertindak dan bersikap yang nantinya akan diturunkan ke generasi selanjutnya. 2. Jenis-jenis peran serta masyarakat dalam pendidikan. Tingkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan diklarifikasikan dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, yaitu A. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, di mana masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk pendidikan anak. B. Peran serta secara pasif, di mana masyarakat menyetujui dan menerima apa yang diputuskan lembaga pendidikan, kemudian menerima keputusan lembaga tersebut dan mematuhinya. C. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga, di mana masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik, sarana, dan prasarana pendidikan dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga. D. Peran serta dalam pelayanan, di mana masyarakat terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. E. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan. Misalnya, sekolah meminta masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan dan lainnya. F. Peran serta dalam pengambilan keputusan, di mana masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan anak, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan pendidikan. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan peran sekolah dalam lingkungan pendidikan. Sekolah merupakan salah satu tempat untuk pembentukan karakter seseorang. Pada hakikatnya, sekolah tidak hanya semata-mata sebagai tempat di mana guru menyampaikan pembelajaran melalui penjelasan. Sekolah juga merupakan lembaga yang mengusahakan dan memproses pembelajaran yang berorientasi pada nilai. Bagi anak yang sudah sekolah, lingkungan yang setiap hari dimasuki bukanlah hanya rumah, yaitu sekolah. Untuk menanamkan karakter yang baik, peserta didik mulai dibiasakan dengan hal-hal yang sederhana seperti menjaga kebersihan, menjaga kerapian, sopan, dan santun. Sekolah mempunyai peran penting dalam membantu dan memberikan pengarahan kepada peserta didik agar lebih bijak dalam memutuskan suatu hal. Pendekatan anak remaja pada usia sekolah ini adalah peserta didik yang duduk di bangku SMP atau SMA SMK. Umumnya menghabiskan waktunya 7 jam di sekolahan. Yang kedua merupakan peningkatan dan penetapan program bimbingan dan penyuluhan atau BP di sekolah. Bimbingan dan penyuluhan atau BP merupakan perkembangan pribadi peserta didik, khususnya sikap dan perilaku. Dalam pedoman kurikulum disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di sekolah menitik beratkan kepada bimbingan terhadap perkembangan pribadi melalui pendekatan perseorangan atau kelompok. Siswa yang menghadapi masalah akan mendapatkan bantuan khusus agar dapat mengatasi permasalahannya. Adapun suatu alternatif yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan sekolah dalam peranannya sebagai pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah, antara lain yang pertama adalah pengajaran yang mendidik. Pengajaran yang mendidik yaitu pengajaran yang memberikan peluang pencapaian tujuan di bidang studi dan tujuan umum pendidikan lainnya. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, perlu dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam rangka kegiatan belajar mengajar akan membawa berbagai dampak atau efek kepada peserta didik. Pemilihan kegiatan belajar yang tepat akan memberikan pengalaman belajar siswa yang efektif untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Yang ketiga adalah perkembangan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu pusat sumber belajar bagi peserta didik. Sebuah perpustakaan sekolah yang memadai akan dapat mendorong peserta didik untuk belajar mandiri. Dan yang keempat adalah peningkatan program pengelola sekolah. Pengelola sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat
yang beradab yang dicita-citakan oleh tujuan nasional. Gaya kerja pengelola umumnya akan berpengaruh bukan hanya melalui kebijakannya, tapi juga aspek keteladanannya. Iwan Supardi menyebutkan ada 6 dasar mengapa pendidikan perlu dikembangkan dalam sekolah. Yang pertama adalah perbedaan budaya memiliki kekuatan dan nilai. Yang kedua adalah sekolah harus menjadi model penyampaian hak asasi manusia dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya. Yang ketiga adalah keadilan dan kesetaraan peserta didik bagi semua di sekolah harus menjadi perhatian penting dalam rancangan dan pelaksanaan kurikulum. Yang keempat adalah perilaku dan nilai yang perlu untuk kelangsungan masyarakat yang demokratis dapat dipromosikan di sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah lembaga sekolah dapat sebagai tempat untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan komitmen untuk membantu peserta didik dari berbagai kelompok yang beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Khairunisa dengan NIM akhir 067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Brouwer-Banner dan aplikasi dari teori Brouwer-Banner dalam pendidikan. Yang pertama, teori Brouwer-Banner itu terdapat 5 sistem lingkungan dari sistem interpersonal sampai kultur yang lebih luas. Di antaranya yaitu yang pertama ada mikrosistem, yaitu merupakan setting lokasi di mana individu itu menghabiskan dan melakukan interaksi secara langsung dengan orang tua, dengan guru, dengan teman sebaya, dan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang kedua yaitu ada mesosistem yang merupakan sebuah hubungan di antara mikrosistem, yaitu hubungannya antara pengalaman dalam keluarga dan di dalam sekolahnya. Yang ketiga yaitu ada eksosistem yang merupakan pengalaman-pengalaman dari setting sosial di mana individu itu tidak memiliki peran aktif, namun mempengaruhi apa yang individu alami. Yang keempat, itu ada makrosistem yang melibatkan budaya termasuk peran sosial dan sosioekonomik terhadap perkembangan individu. Konteks di mana individu hidup termasuk adat istiadat, nilai, dan norma, seperti itu. Yang kelima yaitu ada kronosistem yang merupakan kondisi-kondisi sosiohistorikal dari perkembangan pelajar. Sebagai contohnya, gaya hidup anak-anak zaman sekarang itu berbeda dengan gaya hidup anak-anak yang ada di masa lalu, seperti itu. Yang kedua itu ada aplikasi teori Brouwer-Banner dalam pendidikan. Teori ini hanya menjadi instrumen untuk melanjutkan bagaimana perbedaan konteks pada kehidupan anak saling berkaitan. Dalam aplikasi pendidikan memerlukan pemahaman terkait 5 sistem lingkungan tersebut untuk membentuk perilaku sosial siswa maupun mendidik siswa. Diperlukan guru untuk mengetahui apa yang terjadi pada anak didiknya dengan melihat latar belakang keluarga, bagaimana lingkungan tempat ia tinggal, pergaulannya itu bagaimana, dia itu berada di lingkungan sosial yang seperti apa. Aplikasi dalam bidang pendidikan ketika menjadi pendidik harus berpikir bahwa anak sebagai bentukan dari sistem lingkungan dan pengaruhnya. Perhatikan koneksi antara sekolah dan keluarganya, serta pendidik itu perlu mengakui akan pentingnya komunitas, status sosial ekonomi, dan budaya dalam perkembangan anak. Jadi semua itu saling mempengaruhi. Contoh dari aplikasi pendidikan berdasarkan 5 sistem lingkungan dari Brouwer-Banner. Yang pertama, yang mikrosistem, itu perlu memperhatikan bagaimana siswa itu menghabiskan waktu bersama keluarga, guru, teman, dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Siswa melakukan interaksi dan bagaimana siswa membentuk diri melalui interaksi tersebut. Kemudian bagaimana siswa berinteraksi dengan keluarganya, bagaimana siswa berinteraksi dengan temannya,
bagaimana siswa berinteraksi dengan guru dan orang-orang yang ada di sekelilingnya, seperti itu. Yang kedua yaitu ada mesosistem. Siswa secara aktif dan langsung perlu mendapatkan pengalaman yang ia rasakan sendiri, baik itu di rumah dan di sekolah, serta bagaimana antara pihak sekolah dan rumah itu bisa saling mensupport atau menyamakan pengalaman tersebut. Semisal, jika anak yang berada di pendidikan TK itu pada saat ia di sekolah itu diajarkan mandiri dengan cara memakan bekalnya itu sendiri, yaitu diajarkan mandiri agar tidak disuapi. Lah, itu pada saat ia di rumah, orang tua itu juga perlu untuk menerapkan bahwa anak itu juga berlatih untuk makan sendiri, bukan disuapi seperti itu ya. Kemudian yang ekosistem, pengalaman lain yang tidak dialami oleh siswa itu sendiri, namun dapat berpengaruh terhadap siswa. Semisal, di sekolah itu diputuskan oleh dewan sekolah untuk tidak ada fasilitas untuk perpustakaan, sehingga hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi siswa untuk tidak dapat mengakses buku ketika siswa membutuhkannya untuk belajar, siswa ingin membaca, dan ingin menambah wawasannya melalui perpustakaan. Yang kemudian contoh lain, ketika orang tua siswa itu sedang bertengkar, ayah ibunya itu kemudian emosionalnya akan berpengaruh. Anak itu emang tidak terlibat secara langsung. Namun ketika orang tuanya itu emosional, ketika menghadapi si anak setelah pertengkaran, itu akan mempengaruhi pada diri siswa. Sehingga perlu bagi pihak sekolah, lingkungan, maupun dari pihak keluarga itu memperhatikan hal tersebut, bahwa apa yang mereka lakukan dan mereka putuskan itu akan berpengaruh pada kondisi anak. Seperti itu. Yang keempat, makrosistem itu perlu memperhatikan bagaimana budaya termasuk peran sosial dan sosioekonomi dalam perkembangan dan pendidikan anak. Konteks di mana siswa dan guru hidup, termasuk nilai-nilai adat istiadat, norma. Misalnya ya, ketika pemerintah menerapkan kebijakan pendidikan terkait ujian, fasilitas, dan biaya sekolah dapat mempengaruhi perkembangan anak. Pendidik juga perlu melihat faktor ekonomi, budaya di tempat individu itu tinggal dan juga berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Jadi pengajar itu juga perlu memperhatikan anak itu berada di lingkungan sosial yang seperti apa dan dengan kondisi ekonomi yang bagaimana. Kemudian yang kelima ada kronosistem. Pendidik perlu memperhatikan kondisi-kondisi sosiohistorikal. Contohnya, seperti tadi, gaya hidup anak-anak sekarang itu berbeda dengan orang tua masa lalu, anak-anak masa dulu, seperti itu. Jika anak-anak sekarang itu cara belajarnya mungkin dapat melalui gadget, nah berbeda dengan orang tua masa dulu, anak-anak masa dulu yang belajar itu hanya dengan cara mendengarkan saja, bahkan bukan dari gurunya langsung, seperti itu. Mungkin dari faktor pendukungnya itu udah berbeda. Kemudian, aplikasi berdasarkan teori Bronfenbrenner. Berdasarkan konteks sosialnya, yang pertama yaitu dari konteks sosial keluarga. Bronfenbrenner mengatakan bahwa pengaruh lingkungan keluarga yaitu aktivitas, peran, dan hubungan orang tua terdapat berpengaruh terhadap prestasi akademik anak. Hal ini terbukti dari penelitian Moilanen yang menunjukkan bahwa kehangatan orang tua berhubungan dengan regulasi diri dan prestasi akademik anak. Dengan demikian, kondisi-kondisi lingkungan, khususnya lingkungan belajar yang
serta dari sikap dan perilaku orang tua ketika mengarahkan anak akan berpengaruh terhadap kualitas pembelajarannya. Sebagai contoh, orang tua yang dengan telaten atau dengan sabar mengarahkan anaknya untuk belajar, maka si anak itu akan tergugah hatinya. Dia itu akan merasa lebih semangat karena dia itu diperhatikan oleh orang tuanya, seperti itu ya. Bimbingan yang efektif itu juga membutuhkan perencanaan waktu yang tepat agar dapat menyesuaikan kemampuan dan minat anak, komunikasi verbal dan nonverbal yang baik, serta bagaimana cara menyampaikan pesan yang jelas dengan senyuman, gestur, dan body language orang tua itu sangat perlu. Jadi ketika orang tua itu membimbing anaknya untuk belajar itu dengan gestur, dengan body language yang baik. Jangan sampai orang tua itu menyampaikannya dengan keras, jadi anak itu merasa terkengkang. Sehingga anak dalam belajar itu tidak merasa enjoy. Dia merasa bahwa dia itu belajar karena terpaksa, bukan karena kebutuhannya dan bukan karena dia itu merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi sangat perlu untuk orang tua membimbing anaknya dengan cara-cara yang baik. Kemudian, orang tua itu juga perlu menerapkan pola asuh yang ideal. Menurut Diana, itu orang tua yang dengan menerapkan pola asuh yang ideal itu orang tua yang tidak terlalu menghukum atau tidak terlalu ikut campur seperti itu. Orang tua disarankan untuk tetap membuat aturan terhadap anak, namun juga bersifat mendukung, membimbing, dan mengasuh anak. Selain itu, orang tua juga perlu mengaplikasikan pola asuh yang sesuai. Ya, jangan mengabaikan, namun juga jangan terlalu memanjakan. Orang tua juga ada kalanya harus dengan halus, dengan perhatian, supaya anak itu tidak merasa terkengkang, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, konteks sosial, hubungan keluarga dan sekolah. Aplikasinya, dalam mendidik anak, pendidik harus menganggap bahwa keterlibatan keluarga yang mengasuh anak sangat penting dalam meningkatkan pendidikan, serta mengimplementasikan program yang efektif untuk mendidik anak. Ada strategi pendidik agar sama dengan dan searah dengan keluarga. Di antaranya yaitu libatkan orang tua dalam kegiatan diskusi mengenai pendidikan anak dan bagaimana antara sekolah dan keluarga dapat saling mensupport. Jadinya mungkin pendidik bisa ketika penerimaan rapot atau pertemuan dengan wali murid itu bisa mengarahkan orang tuanya agar mensupport anaknya untuk kegiatan-kegiatan sekolah, untuk kegiatan belajar seperti itu. Pendidik harus dapat membuat hubungan personal dengan keluarga untuk memahami latar belakang anak dan dapat memberikan intervensi maupun pengembangan yang tepat dalam mendidik anak. Yang kemudian menyediakan bantuan kepada keluarga-keluarga bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak dengan tepat. Mungkin pendidik bisa mengarahkan orang tuanya ya untuk tidak terlalu keras atau tidak terlalu memanjakan anak ketika di rumah. Kemudian mengkomunikasikan dengan keluarga mengenai program yang ada di sekolah serta perkembangan anak. Mungkin ketika ada acara dalam sekolah itu perlu melibatkan orang tua. Jadi ada perizinan dari orang tua. Kemudian pendidik juga menyampaikan perkembangan anak itu seperti apa kepada orang tuanya. Kemudian mendorong orang tua menjadi sukarelawan untuk bisa membantu di rumah ketika anak sedang belajar.
Kemudian ketika anak belajar di rumah, libatkan keluarga untuk membimbing, ya seperti tadi. Kemudian melibatkan keluarga-keluarga sebagai partisipan dalam keputusan sekolah. Jadi orang tua itu mensupport apa yang menjadi keputusan di sekolah. Kemudian konteks sosial yang berikutnya yaitu teman. Teman itu perlu di sini bergrup dalam perkembangan sosial anak. Pendidik perlu memperhatikan bagaimana anak itu menghabiskan waktu bersama teman-temannya, mengajarkan kepada anak untuk saling memberikan dukungan antar teman, baik dukungan ego dan sosial, keintiman dan kasih sayang. Jadi pendidik itu perlu mengarahkan anak untuk menerapkan sifat kasih sayang kepada sesama temannya, kekompakan, dan mengawasi pergaulan anak-anak itu. Kemudian yang selanjutnya, konteks sosial di sekolah. Aplikasinya, sekolah harus memberikan pendidikan sesuai dengan tahap perkembangan sosial anak. Kurikulum, fasilitas, maupun metode belajar anak disesuaikan dengan tahap perkembangan sosial anak. Anak dianjurkan untuk dapat secara sosial berinteraksi dengan positif terhadap lingkungan sekitar dan membentuk perilaku positif melalui modeling, bermain peran, kerjasama, diskusi, negosiasi, membantu, berempati, atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi sekolah itu sangat berperan dalam perkembangan anak untuk proses belajarnya. Dari sekolah juga harus memperhatikan bagaimana anak-anak itu berada di lingkungan yang seperti apa, dengan kondisi ekonomi yang seperti apa, dan menerapkan kurikulum yang sesuai dengan potensi siswa-siswanya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.